Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, saya banggakan ibu-ibu Dewan Guru SMP Karangtengah 2. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bermasyarakat dalam kegiatan yaitu diseminasi peningkatan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at. Mudah-mudahan di akhir kita semua memberikan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sekalian, kalau di sekolah lain Bapak dan Ibu guru, jadi saya juga tadi bingung di awal karena isinya serikani-serikani, maka ibu-ibu sekalian. Kalau sekalian kan Bapak dan Ibu guru. Karena di sini memang serikandi semua. Ada Arjuna 1, sekolah-sekolah benar-benar tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus menjadi pengajar dalam mendedikasikan diri untuk kemajuan pendidikan, terutamanya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya selaku kepala sekolah dan juga nanti guru kelas Ibu Kusniati yang bersama-sama dengan saya pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2023 kami mengikuti BIMTEK peningkatan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Latar belakang dari kegiatan ini mengacu pada rapot pendidikan di tahun 2021-2022, dan sekolah kita termasuk sekolah yang terpanggil untuk mengikuti kegiatan tersebut karena memang di tahun 2022 hasil MBK sekolah kita di bidang literasinya ini masih rendah. Walaupun alhamdulillah di tahun 2023 ada peningkatan cukup signifikan, 80% di literasi dan 300% di numerasi. Cuman kalaupun kenaikannya signifikan, nilai ANBK rapor pendidikan kita ini masih warnanya kuning. Mudah-mudahan dengan setelah kami mengikuti kegiatan tersebut di tahun ini dan baru kemarin kita melaksanakan ANBK, mudah-mudahan nilai bidang literasi maupun numerasi juga karakter bisa meningkat. Baiklah ibu-ibu sekalian, sebelum kita menginjak pada materi, kita bersama kesepakatan pembelajaran kita kita pada hari ini. Kalau saya boleh tawarkan, yang pertama kesepakatannya kita fokus
Yang kedua, kalau ada hal misalkan pentingan, monggo bisa izin. Kemudian yang selanjutnya bisa mengurangi penggunaan HP gitu ya. Kira-kira sepakat dulu. Ada tambahan lagi di kesempatan kegiatan ini? Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya akan menyampaikan hasil BIMTEK di BBPMP Jawa Tengah. Kita perlu memahami apa itu literasi. Kira-kira kalau kita mendengar kata literasi itu, apa yang ada dalam benak kita itu? Kemampuan membaca. Hanya membaca saja. Memahami. Jadi secara umum bahwa literasi itu adalah kemampuan membaca, menulis, memahami suatu, bisa teks, bisa simbol-simbol, kemudian bisa memecahkan suatu masalah. Makanya saat MDK kan anak-anak kita kemarin itu menghadapi atau disuguhkan suatu simbol-simbol, suatu teks bacaan, kemudian memecahkan. Bagaimana bisa memahami dari teks tersebut dan simbol-simbolnya, maka disinilah pentingnya penguatan literasi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui komunitas belajar. Alhamdulillah di sekolah kita sudah dibentuk kepengurusan komunitas belajar dengan nama Satu Yunan. Sudah dibentuk kepanitiaannya, ketuanya, sekretaris dan bidang-bidang yang lain. Mudah-mudahan komunitas belajar di sekolah kita ini bisa diaktifkan kegiatannya secara berkelanjutan. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan kepribadian profil pelajar Pancasila. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinaan buat orang. Ini 6 poin daripada profil pelajar Pancasila. Insya Allah kita semua sudah hafal, kemudian juga memahami dan mudah-mudahan bisa menerapkan pada peserta didik. Terdapat 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali murid. Jadi trisentra pendidikan ini sangat penting, Bu sekalian. Sekolah, kemudian murid, ditambah satu lagi apa? Sentranya. Trisentra. Satu sekolah, 2 murid, ketiga wali murid atau orang tua siswa. Ini trisentra pendidikan. Jadi satuan pendidikan perlu menjalin kemitraan dengan orang tua wali. Di antara bentuk kemitraan ini bisa diwujudkan dalam kegiatan parenting, pertemuan dengan orang tua wali murid. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain intens dengan komunikasi, karena kita di setiap orang tua sudah ada grup WA bersama dengan orang tua,
bisa dimanfaatkan untuk komunikasi. Untuk komunikasi dengan orang tua sebagai bentuk kemitraan. Harus juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti kita bahas sama-sama di komunitas belajar kita bagaimana agar kita bisa menjalin dengan orang tua wali murid dalam kaitannya dengan adanya transformasi satuan pendidikan. Untuk selanjutnya, indikator yang kedua yaitu satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Insya Allah berarti sekolah kita aman ya ibu-ibu. Lingkungan sekolah kita aman, nyaman, ini sedang kita upayakan. Alhamdulillah di tiap kelasnya juga ada kita pasang kipas angin sebagai bukti kita salah satunya menciptakan sekolah yang nyaman, kemudian menyenangkan. Sudahkah ibu-ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya? Sudahkah ibu-ibu? Sudah. Saya ingin tahu contohnya. Ya, ibu ya gimana ibu dalam rangka menciptakan sekolah yang menyenangkan? Kolaborasi antara permainan dengan materi pembelajaran. Iya, luar biasa sekali. Ibu Emi, gimana menciptakan kelas yang menyenangkan? Materi juga nyanyian. Nyanyian ya luar biasa. Kalau buku sini gimana bu? Saya kasih tepuk cuma. Tepuk ya. Moga bisa belajar mandiri lewat medsos. Kita upayakan nambah-nambah kegiatan ya untuk dalam rangka menciptakan kelas yang menyenangkan. Kemudian inklusif. Kalau kita mendengar kata-kata inklusif, apa ya bayangan kita? Itu ada berarti menerima berbagai bentuk keberagaman, baik itu keberagaman budaya, suku, kemudian agama, termasuk yang lebih spesifik adalah di perbedaan misalkan ada disabilitas atau mungkin di sekolah kita ada yang daya pikirnya mungkin rendah atau mungkin tidak setara dengan teman-teman, itu masuk pada inklusif. Ya, ada keistimewaan. Mungkin juga ada yang maunya luar biasa di bidang kognitifnya, pengetahuan itu masuk inklusif. Yang selanjutnya yaitu peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Nah ini 3 fondasi ini yang dinilai melalui rapot pendidikan, adanya literasi, numerasi, dan karakter. Berarti di sini kita perlu mengevaluasi tentang kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian selanjutnya satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data, dalam artian berarti bisa dilakukan di awal tahun pelajaran, bisa di tahun ajaran yang kedua. Maka perlunya kita memetakan data, bisa di kemampuan peserta didik kita, misalkan kemampuan bahasanya seperti apa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, tidak terkecuali. Kemampuan menulisnya bagaimana, kemudian kemampuan komunikasinya bagaimana, ini penting sebagai pemetaan data kita sehingga nanti kita bisa mengupayakan langkah-langkah agar hasil pemetaan itu sebagai dasar kita untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembangnya murid. Sebagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun
anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tumbuh kembang murid ini memang setiap siswa potensi dan bakatnya ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga di sini perlunya kita menggali kemampuan peserta didik kita dengan metode-metode yang berbeda juga tentunya. Mengapa kita perlu mendorong komunitas belajar? Dasar pemikiran, komunitas belajar dapat memfasilitasi proses refleksi belajar, berkolaborasi dan berbagi bersama dalam pemulihan dan transformasi pembelajaran. Dari tadi saya menyampaikan transformasi. Apa sih transformasi, Ibu? Perubahan. Ya, perubahan secara menyeluruh. Yang kedua, pendidik dan tenaga pendidikan dapat menggunakan komunitas belajar yang sudah ada ataupun membentuk komunitas belajar bersama-sama pada tingkat satuan pendidikan, tingkat daerah dan daring. Jadi komunitas belajar yang di sekolah kita bisa nanti kita membentuk antar sekolah, bisa antar daerah dengan adanya lewat KKG ya, kelompok kerja guru, dan daring lewat kita yang dimiliki masing-masing yaitu PMM, platform Merdeka Mengajar, itu secara daring. Apa definisi komunitas belajar? Nah, komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Ini berarti komunitas belajar. Terdapat 3 jenis komunitas belajar, disingkat KOMBEL, yaitu KOMBEL dalam sekolah, antar sekolah, dan daring tadi, yaitu PMM atau platform Merdeka Mengajar. Tiga ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Pada kegiatan komunitas belajar terdapat 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan di dalamnya. 3 ide besar ini akan memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas, dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar ini. Dari 3 besar ide tersebut, yang pertama fokus pada pembelajaran. PTK atau tenaga pendidik dan kependidikan perlu mampu menjawab 4 pertanyaan penting. Apa yang kita harapkan murid pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Ide besar yang kedua yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain.
Kemudian yang ide besar yang ketiga berorientasi pada hasil belajar murid. Adanya refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi. Siapa dari ibu-ibu yang paham apa itu refleksi? Apa itu refleksi? Bisa. Refleksi itu berarti mereview keadaan atau pembelajaran yang sudah dilakukan secara lebih detail. Ya, gitu ya. Kan baiknya kalau setiap kita pembelajaran itu di akhir pembelajaran kita mengadakan refleksi terhadap diri kita. Yang pertama kita tanya bagaimana perasaannya, atau setelah mengikuti pelajaran hari ini gimana perasaannya. Ada yang bilang yang senang, seru, ada yang bosan, bisa saja seperti itu. Yang penting jangan gaje. Tadi apa Bu Emi? Biasa. Biasa apa? Biasa aja. Oh, biasa aja. Banyak. Sama dengan Titi DJ ya? Waktu itu kan waktu pelajaran saya di awal itu kelas 6 pelajaran aja. Biasa aja. Ya bahasa milenial gitu ya. Iya. Penting sekali Ibu melakukan refleksi di setiap hari pembelajaran. Jadi anak nanti akan mereview hasil pembelajaran yang sudah diberikan, kemudian perasaan juga akan dituangkan. Yang kedua, setelah adanya refleksi dari awal ya, kita mereview bagaimana kemampuan murid-murid kita, kemudian bagaimana juga dengan kalau dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya voice dan ownership ya. Kalau voice itu berarti suara dari murid, termasuk misalkan pendapat-pendapatnya bagaimana kita tanyakan. Kemudian kalau tadi voice-nya itu berarti pengennya bagaimana, misalkan pengen belajarnya dulu sekali-sekali saya ingin belajar di luar, berarti itu sebagai voice-nya. Kemudian ownership-nya sebagai pemilikan, sama-sama memiliki, ibaratnya satu kelas ini berarti ada milik bersama sehingga harus dirawat bersama. Jadi dalam 3 tahapan tadi murid harus selalu dilibatkan dari pendapatnya, kemudian dia milihnya yang mana, kemudian juga akan kepemilikan sesuatunya juga harus kita melakukan. Setelah kita melakukan refleksi awal, berarti kita merencanakan, karena kita sudah paham sih dari awal tadi keberadaannya, kemudian kemampuannya, kemudian minatnya, maka kita membuat rencana. Kemudian setelah membuat rencana, kita implementasikan, kita praktekkan, kita laksanakan rencana yang sudah kita buat, kemudian kita evaluasi apa yang sudah dilaksanakan, apakah sudah secara keberhasilan sudah berapa persen, kemudian sebagai evaluasinya kita adakan keberlanjutan, kegiatan yang berkelanjutan terus menerus. Ini berarti 3 ide besar tadi. Komunitas belajar dalam sekolah. Pelaksanaan KOMBEL, komunitas belajar, ini desain komunitas belajar dalam sekolah untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran. Pelaksanaan KOMBEL memakai siklus inquiry. Ini bahasanya bahasa baru ya, inquiry. Ada yang pernah mendengar inquiry? Ya. Ada ya inquiry. Jadi proses berpikir kalau saya ini. Pelaksanaan KOMBEL memakai siklus inquiry. Yang pertama refleksi awal, tadi sudah kita bahas ya.
perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Ini sudah tadi kita bahas 4 ini. Kemudian desain komunitas belajar dalam sekolah persiapan. Aktivitasnya adanya pembentukan tim kecil, kemudian telaah dari hasil belajar murid, kemudian melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai, kemudian memasukkan jam efektif guru di sekolah. Kemudian aktivitas yang lainnya adalah merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Kemudian desain komunitas belajar dalam sekolah di pelaksanaannya ini. Yang pertama, pembentukan kelompok belajar dan penyepakatan jadwal rutin pertemuan. Pelaksanaan siklus inquiry komunitas belajar. Kemudian ada refleksi awal, ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, selanjutnya itu komunitas belajar antar sekolah. Kalau antar sekolah kita sudah aktif di kegiatan KKG gitu ya, termasuk juga kegiatan PGRI yang rutin setiap berapa bulan ya? 4 bulan sekali di PGRI, kemudian di setiap minggu per 2 mingguan kita aktif di KKG kelompok kerja guru, yaitu KKG Gugus Kamboja. Kemudian berbagi hasil praktik literasi ke Kombel antar sekolah. Kemudian selanjutnya komunitas belajar secara daring online, yaitu pada PMM platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar daring pada PMM, komunitas belajar merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas di platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jarak di platform Merdeka Mengajar. PMM mewadahi para penggerak komunitas untuk mengadakan webinar, berbagi praktik baik yang dapat diikuti oleh pengguna PMM lainnya. Ini mudah-mudahan untuk ke depan kita semua lebih aktif lagi di PMM-nya Ibu, karena kalau kita lebih mendalam di PMM ini akan sangat banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan persiapan kita dalam mengajar, termasuk materinya, kemudian termasuk juga alat peraga yang ada dalam PN tadi. Nah, kedepannya dengan nanti kita membuka PN, kan ada asesmen ya, asesmen murid. Ini berjenjang, ada yang jenjangnya A, B, C, dan D. Nanti kita tinggal pilih di kelas berapa kita mengajar. Nanti setelah itu kita bisa pilih asesmen bentuk tes formatif ya dari suatu pembelajaran. Nanti di situ murid akan mengerjakan asesmen tadi dan langsung keluar nilai. Saya rasa kalau kita manfaatkan, murid akan senang, akan nambah semangat. Maka nanti kita manfaatkan Chromebook yang sudah kita miliki sejumlah 15. Nanti pada suatu waktu kita akan duduk bareng bagaimana memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah kita berupa Chromebook 15 sehingga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk pemanfaatan NBK tapi juga memanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kita memperdalam lagi tentang PMM di dalamnya. Sampai di sini untuk materi pertama, Ibu sekalian. Tentang penguatan
literasi. Sebelum materi yang kedua, kita sampaikan dulu sejenak biar tidak terlalu tegang. Kita ice breaking dulu. Barangkali Ibu sudah ini ya familiar dengan clue ya. Sudah hafal Bu ya? Ya, Pak. Ya. Baiklah, ini saya dapat dari Mbak Google. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Clue-nya adalah bumi itu bulat. 16 itu 1. 19 juga 1. Maka 8 berapa? 2. Betul sekali. Bulat nasi ya? Bulat. 10 berarti. Ya, lanjut ya. Clue-nya ada clue-nya. Akhiran adalah awalan. Akhiran adalah awalan. Andi dan Budi pergi atau bermain di kolam. Andi dan Budi bermain di kolam. Rita dan Nina berkunjung kemana? Mall, betul sekali. Betul sekali. Pergi ke mall ya. Ya, satu lagi. Hikmah dan Juju pergi ke Baturaden. Istu dan Toto berekreasi kemana? Nederland, ya jauh ya. Oke. Ya. Satu lagi Bu, bisa kita terapkan di siswa kita. Itu namanya tepuk fokus. Kalau saya contohkan, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yuk semangat Ibu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Itu bisa kita terapkan saat kita tidak fokus. Kita kasih tepuk fokus. Nanti banyak lagi buku yang lain bisa kita belajar lewat media sosial. So, masih ada materi satu dari Ibu Kusniati, yaitu tentang teks multimodal. Seperti apa nanti isinya? Ini penasaran apa sih teks multimodal? Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk literasi. Jadi pada intinya yang namanya literasi ini sebenarnya tidak hanya membaca maupun menulis. Ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai hasil BIMTEK dari Semarang tentang peningkatan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan
tentang literasi. Nah, yang akan saya sampaikan mengenai literasi berbasis teks multimodal. Teks multimodal, Bapak Ibu. Oke, siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Apa tanggapan Bapak Ibu tentang kalimat ini? Teks tulisan, ya. Teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi itu ada apa saja? Nah, ini ada 4 kerangka. Yang pertama itu teks visual atau video untuk mengaktifkan pengetahuan latar. Teks visual yaitu berupa foto, video, dan logo. Kemudian teks sasaran yang menantang itu ada buku teks pelajaran. Kemudian teks informasi untuk membangun pengetahuan tambahan ada buku non-fiksi, ensiklopedia, media massa, koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir teks yang mudah diakses untuk memastikan koneksi dengan menggunakan internet, ya Bapak Ibu. Itu di situ ada buku fiksi, contohnya novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Nah, dari keempat kerangka teks itu menggunakan 4 jenis teks multimodal. Kemudian selanjutnya itu ada di depan Bapak Ibu gambar yang bisa kita lihat, itu ada tulisan yang besar di tengah, itu dibaca film. Kemudian ada SMS, ya, booklet, blog, iklan. Nah, itu apa Bapak Ibu? Itu adalah teks video. Ya. Video adakah? Ya. Video, kemudian email, poster, ya itu namanya juga termasuk teks multimodal. Teks multimodal ini ya apa? Nah, merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual atau gambar statis, lisan atau aural, linguistik, gestur, dan spasial. Kemudian selanjutnya, nah itu visual berarti warna, tata letak, gaya, tampilan, ukuran, perspektif. Yang kemudian aural masuknya musik, efek suara, nada, volume suara. Mungkin kalau kita mendengar musik itu yang masuk di aural itu kayak musik apa itu ya, yang pakai gitar itu apa bunyi? Nah, ya, linguistik. Kemudian linguistik, pilihan kata, gaya penyampaian, organisasi frasa, kalimat, dan paragraf, koherensi. Kemudian gestural atau disebut juga dengan gestur, ekspresi wajah, gestur tangan, kemudian bahasa tubuh, interaksi antar manusia. Yang keempat ada spatial atau spasial, pengaturan tata letak ruang, organisasi barang, kedekatan manusia dan benda. Selanjutnya, teks multimodal merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan gunakan. Teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Kemudian yang ketiga, penggunaan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pelajaran. Selanjutnya, bahan teks multimodal membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru.
Yang terakhir, dengan menyimak, membaca, dan memirsa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Nah, sumbernya Bapak Ibu, ini sumber teks multimodal. Kalau media itu berupa buku bergambar, televisi, website atau disebut juga portal, kemudian media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, kemudian billboard atau spanduk atau poster, kemasan produk konsumsi atau domestik, kemudian radio. Nah, itu sumber teks multimodal. Kemudian ada tokoh praktisi atau ahli dan pegiat juga dapat menjadi sumber pembelajaran berupa kisahnya atau pengalamannya dari tokoh tersebut, dan keterampilan yang mereka miliki itu bisa menjadi sumber teks multimodal. Selanjutnya, yang media itu tadi sudah saya jelaskan, ada buku digital, buku bergambar, sampai ada baliho, ya, baliho yang biasa kita lihat. Kalau di kota mah banyak ya, Bu Yuyu. Baliho, spanduk, film, televisi, itu juga media teks multimodal. Nah, itu ada apa itu yang pertama di atas? Jempol, bagus. Itu tadi masuknya kemana itu yang apa? Gestur, benar. Gestur itu di bawah peta ya. Peta. Terus sampingnya gambar. Gambar itu ada gambar manusia ya sedang bermain layang-layang, itu juga masuk ke dalam teks multimodal. Ada gambar orang, itu biasanya masuk ke gestur. Karena teks multimodal itu tidak harus mesti ada 5 poin, jadi minimal ada 2 ya Bapak. Bisa dari visual atau gestur, mengandung 2 komponen, itu juga sudah termasuk teks multimodal. Kemudian ada apa itu yang ketiga? Namanya itu apa Bapak? Ya, batas wilayah. Yang keempat ada, itu namanya apa? Poster tentang makanan bergizi tinggi. Itu ada ikan ya, itu juga masuk ke dalam teks multimodal. Namanya multi berarti lebih banyak. Ini contoh sumber terbuka teks multimodal yang bisa kita akses. Itu yang pertama lagu daerah, itu ada linknya Bapak Ibu. Nanti kalau kita pengen tahu bisa diklik linknya. Nanti ada lagu-lagu daerah, lagu nasional, sampai buku non teks terakhir. Nah, ini lagi contoh buku dengan budaya sebagai teks. Itu ada nelayan yang apa itu sudah menjala ikan. Ini apa itu ngaborologi? Nah, ini seperti itu seperti ibu, itu judul buku Bapak Ibu. Itu ada gestur juga ya, gestur visual masuk ke dalam apa multimodal juga. Itu lah, ini lagi contoh bukunya, judulnya Memata. Nah, ini tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Coba apa artinya dari kalimat itu Bapak Ibu? Tidak ada anak yang tidak suka membaca. Iya, artinya semua anak itu suka membaca, tetapi terkadang yang dibaca itu
Nah, betul sekali. Terkadang yang dibaca anak-anak kita itu terkadang salah. Kenapa salah, Bu? Ya tidak sesuai umurnya. Ya, tidak sesuai umur, tidak sesuai yang dibutuhkan. Kadang bacaan orang dewasa dibaca pula karena itu contoh. Selanjutnya, memilih buku sebagai teks multimodal. Ada prinsip 1, 2, dan 3. Prinsip 1 sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian kedua variatif, yang ketiga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, menemukan buku sebagai bacaan yang tepat caranya, yang pertama beri buku berjenjang. Yang kedua, kenali kesesuaian jenjang membaca siswa dengan aturan 5 jari. Nah, ini nanti menemukan buku bacaan yang tepat. Nah, ini ada A, B, C. Ini namanya perjenjangan buku. Kalau yang A itu berarti jenjang A ini untuk siswa kelas bawah. Ini ada penjelasannya. Jenjang A itu maksimal menggunakan kalimat sebanyak 5. Yaitu ada terdapat 5 sampai 20 kosakata. Kalau yang B1 lebih banyak lagi, sampai yang C itu keterampilan membaca apa ya Bapak namanya? Sampai mahir ya, yang C berarti membaca mahir. Nah, ini pertimbangan memilih teks multimodal. Harus disesuaikan dengan usia, tadi jenjang kelasnya disesuaikan. Yang kedua, kelas rendah diberikan teks multimodal yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, mudah diakses siswa di lingkungan sekitar mereka, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir, sesuai dengan topik pembelajaran. Ini kesimpulannya, langsung kesimpulan. Teks multimodal adalah teks atau kelihatan nggak Bu Emi? Oh, nggak kelihatan. Bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu moda. Moda ya, bukan modal. Modanya itu ada visual, tulis, suara, gestur. Yang dinamakan tadi multimodal, minimal ada 2 jenis moda, bisa visual, bisa gestur ya, perpaduan antara 2 moda. Kemudian memilih teks multimodal di satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan dan minat siswa yang beragam. Jadi harusnya sekolah kita punya itu ya Bu, sudut baca disertai dengan bacaan-bacaan yang bervariasi, biar minat anak itu kira-kira apa yang mereka inginkan bisa mereka pilih sendiri ya. Nanti kita bareng-bareng ya Pak membuat sudut baca atau pojok baca biar ranking kita nilai literasi kita itu meningkat. Yang ketiga, pemilihan teks multimodal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa bertujuan untuk meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan literasi dan menumbuhkan minat baca. Yang terakhir, pengenalan berbagai teks multimodal akan membiasakan siswa untuk mengenali karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi tersebut dengan kritis. Nanti kita pasang-pasang itu namanya
poster, gambar ya. Nanti di WC juga kita buat apa itu yang biasa tulisannya WC siswa, nanti kita ganti dengan menggunakan simbol yang lain biar anak berpikir kritis ya. Tidak WC perempuan, nanti kita ganti dengan gambar yang lain biar bisa mereka itu apa, informasi yang mereka dapatkan itu bisa ditelaah, bisa dipahami dengan kritis ya Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira pemahaman saya tentang teks multimodal. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Cukupkah? Cukup Bu? Cukup ya. Kalau begitu, karena sudah paham, sudah cukup, mari kita nanti sama-sama menciptakan lingkungan sekolah kita yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa agar pemahaman tentang literasi membaca anak-anak kita lebih meningkat dari yang sebelumnya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baiklah Ibu sekalian, sampai kita di penghujung acara diseminasi peningkatan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi SD Negeri Karangbokong 2. Kita semua tadi sudah sama-sama menyimak tentang penguatan literasi, juga model-model literasi. Tadi ada yang namanya teks multimodal. Jadi ada minimal 2 teks multimodal kita gabungkan, ya 2 mode ya teks multimodal. Bisa kita review, refleksi bahwa ada 5 ya teks multimodal. Kita ingat bareng-bareng. Pertama ada visual, aural, gestur, spasial, dan linguistik. Kita sama-sama melihat, mempelajari. Kemudian literasi sendiri secara umumnya atau pengertian konkretnya adalah serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ternyata yang namanya literasi itu tidak hanya membaca. Jadi bagaimana peserta didik atau seorang memecahkan suatu permasalahan yang dialami, yang didengar, yang dilihat pada dirinya, kemudian bisa memecahkan persoalan tersebut. Maka ke depan kita akan sama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang penuh dengan bentuk atau kegiatan literasi dengan berbagai macam teks multimodal yang bisa menguatkan, meningkatkan kemampuan anak-anak kita dalam meningkatkan kemampuan literasinya. Mungkin sampai di sini yang bisa disampaikan. Saya bersama Ibu Sumiati, mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditindaklanjuti oleh kita semua, sehingga harapan kita semua tentunya mudah-mudahan rapot pendidikan, nilai literasi, numerasi, dan karakter peserta didik kita bisa meningkat di tahun yang akan datang. Amin. Sekian dari kami. Saya beserta Ibu Sumiati, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada materi yang tidak sesuai. Mudah-mudahan sebagai bahan pelajaran dan refleksi serta evaluasi bagi kami yang telah mengikuti
BIMTEK di PBPMP Semarang. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.